Selamat pagi, sahabat Ragam. Bagaimana kabar Anda hari ini? Ragam Indonesia kembali hadir dengan rangkaian informasi unik dan menarik dari belahan bumi Nusantara. Kali ini kami akan mengajak Anda berkunjung ke kota Salatiga di Jawa Tengah. Kota berhawa sejuk ini memiliki banyak potensi wisata yang menarik untuk dikunjungi. Mulai dari kuliner, kerajinan, hingga wisata alamnya. Berikut informasinya untuk Anda. Sahabat, jika berkunjung ke suatu daerah, kurang lengkap rasanya jika Anda tidak mencicipi kulinernya. Nah, Salatiga memiliki kuliner khas yang dikenal dengan sebutan tumpang koyor. Tumpang koyor merupakan masakan berkuah dengan cita rasa gurih dan pedas. Penamaan tumpang koyor menurut masyarakat setempat merujuk pada kata tumpang yang memiliki arti menumpang. Karena untuk membuat masakan ini, panci menumpang agak lama di atas tungku. Sedangkan koyor sendiri merupakan otot-otot pada daging sapi yang menjadi salah satu bahan masakan ini. Sahabat, bahan-bahan yang digunakan untuk membuat tumpang koyor adalah sebagai langkah pertama, kita harus meracik bumbu dasarnya. Haluskan bahan-bahan seperti bawang, kencur, kemiri, cabai, dan garam. Terakhir, haluskan pula tempe. Setelah itu, masukkan semua bahan ke dalam panci. Nah, sekarang saatnya memasak di atas tungku kayu bakar. Proses memasak ini memakan waktu sekitar 2 jam. Namun, saat waktu memasak mencapai 1,5 jam. Tambahkan santan ke dalam panci. Nah, setelah 2 jam, tumpang koyor pun matang dan siap disajikan. Santap bersama dengan nasi panas, kerupuk kendar, dan rebusan sayuran. Sedap! Untuk satu porsi tumpang koyor dihargai 10 hingga 30 ribu rupiah. Sahabat, untuk menyantap kuliner ini Anda harus datang agak pagi ya, karena menjelang tengah hari biasanya sudah habis. Kedai yang sudah ada sejak tahun 1950 ini sudah dikelola oleh 3 generasi. Terletak di Jalan Nakulasa Dewa 3, kedai tumpang koyor ini dapat menjadi tujuan wisata Anda jika berkunjung ke Salatiga. Selamat mencoba! Kuliner Salatiga selanjutnya akan kita cicipi dikenal dengan sebutan gecok kambing. Gecok kambing sekilas mirip dengan tengkleng ataupun gulai kambing. Namun sesungguhnya kuliner ini cukup berbeda. Perbedaan yang mencolok pada gecok kambing yaitu banyaknya menggunakan rempah-rempah khas Nusantara. Gecok merupakan sejenis jamu yang menggunakan banyak rempah. Sehingga karena kuliner ini banyak menggunakan rempah juga, maka dinamakanlah gecok kambing. Sahabat, untuk membuat gecok menggunakan daging kambing bagian kepala, kaki, kulit, dan daging yang sedikit bercampur lemak. Namun daging kambing terlebih dulu direbus untuk menghilangkan bau tak sedap dan membuat daging menjadi empuk. Berikut bahan-bahan untuk membuat gecok kambing. Pertama, haluskan bahan-bahan untuk bumbu dasarnya seperti cabai hitam, cengkeh, kemukus, adas, jinten, dan pala. Sekarang saatnya menghaluskan bumbu kedua, seperti kunyit, bawang putih, bawang merah, kencur, cabai, kemiri, dan garam. Selanjutnya kita akan menumis bumbu kedua terlebih dulu. Dilanjutkan memasukkan bumbu pertama, lalu masukkan serai, lengkuas, jahe, dan daun salam. Setelah itu masukkan santan, gula jawa, lada bubuk, penyedap, dan terakhir daging kambingnya. Sahabat, proses memasak dari awal perebusan kambing hingga siap disantap memakan waktu sekitar 4 jam loh. Namun jika proses pembuatannya menggunakan kambing yang telah direbus hanya memakan waktu sekitar 2 jam. Nah, gecok kambing pun siap disantap. Aroma rempah yang kuat membuat gecok kambing menjadi unik. Memiliki cita rasa pedas, gurih, dan terasa hangat di badan. Untuk menikmati gecok kambing di Salatiga, Anda bisa datang ke Jalan Muwardi nomor 55.
Untuk satu porsi gecok kambing dibanderol seharga Rp22.000. Sahabat, usaha ini sudah ada sejak 25 tahun yang lalu. Hingga kini sudah generasi kedua yang mengelola usaha gecok kambing khas Salatiga. Selamat mencicipi. Satu lagi kuliner yang wajib Anda nikmati ketika berkunjung ke Salatiga, yakni sate sapi suruh. Sate sapi suruh sebenarnya berasal dari Kecamatan Suruh yang ada di Kabupaten Semarang. Namun karena banyaknya penjual sate sapi suruh di Salatiga, membuat kuliner ini pun identik dengan kota Salatiga. Satu porsi sate sapi suruh dengan 10 tusuk sate dijual seharga Rp25.000. Sahabat, sate sapi suruh merupakan kuliner yang memiliki cita rasa mirip dengan dendeng sapi. Perbedaan terletak pada bentuk dan teksturnya. Daging sate sapi suruh lebih lembut daripada daging dendeng. Untuk membuat sate sapi suruh, siapkan dulu bahan-bahannya ya. Nah, sekarang kita membuat bumbunya terlebih dulu. Potong jeruk, kunyit, serai, kencur, jahe, dan pala. Tambahkan sedikit garam lalu haluskan semuanya dengan cara diulek. Lalu masukkan bawang merah, bawang putih, kemiri, bubuk merica, bubuk ketumbar, dan bubuk rempah. Lalu haluskan lagi sambil diaduk hingga semua bumbu tercampur merata. Sekarang saatnya memotong gula jawa dan daging sapinya. Campurkan potongan daging, potongan gula jawa, dan bumbu yang telah dihaluskan tadi. Aduk hingga semua bumbu tercampur ke dalam potongan daging, lalu diamkan selama kurang lebih 1 jam agar bumbu lebih meresap. Selanjutnya, tusuk potongan daging menggunakan tusuk sate yang terbuat dari bilah bambu. Proses pembakaran tak butuh waktu lama, hanya sekitar 10 menit saja. Nah, setelah aroma harum dari satenya tercium, sate sapi suruh pun siap untuk disantap. Menyantap sate sapi suruh biasanya menggunakan ketupat. Tak ketinggalan sambal kaca, bawang merah, dan cabai rawit yang akan menambah kenikmatannya. Sedap! Sahabat, tak hanya aneka sajian kuliner yang bisa Anda nikmati. Salatiga juga memiliki kudapan lezat yang menggugah selera. Kudapan pertama yang akan kita cicipi dikenal dengan sebutan enting-enting gepuk. Enting-enting merupakan kudapan memiliki teksturnya dengan rasa yang manis. Penamaan enting-enting gepuk karena pembuatannya digepuk atau dipukul. Yuk kita lihat proses pembuatannya. Pertama, sangrai kacang terlebih dahulu selama kurang lebih 1 jam. Setelah kacang disangrai, tunggu beberapa saat hingga dingin. Kemudian giling kacang agar kulitnya terkelupas. Selanjutnya agar lebih bersih, pisahkan kotoran dengan kacang menggunakan tampah. Nah, kemudian kacang dihaluskan. Namun tak semuanya dihaluskan. Ada juga yang tidak atau masih berbentuk agak kasar. Proses pun berpindah ke proses pemasakan gula, air, dan kacang. Kacang yang dimasak ini yaitu kacang yang berbentuk kasar. Sahabat, setelah gula dan air mendidih, masukkan kacang kasar, tunggu hingga 20 menit. Lalu setelah matang, kacang digepuk atau dipukul. Kemudian digiling dengan botol dan diisi dengan kacang halus. Setelah itu potong sambil dibentuk segitiga. Setelah dibungkus, enting-enting gepuk siap dipasarkan. Untuk setiap bungkus enting-enting gepuk dibanderol seharga Rp6.000. Sahabat, kali ini kita akan mencicipi keripik paru. Kudapan nikmat bercita rasa khas ini cukup populer di Jawa Tengah. Paru yang digunakan adalah paru sapi. Nah, seperti apa pembuatan keripik paru khas Salatiga ini? Yuk kita intip pembuatannya.
Pertama, cuci paru sapinya terlebih dulu, kemudian rebus paru selama 15 menit. Nah, setelah direbus, lalu tiriskan hingga paru tidak mengandung air lagi. Selanjutnya, potong paru tipis-tipis menggunakan pisau khusus. Pisau yang digunakan menyerupai penggaris yang panjang. Sekarang saatnya mencampur tepung dengan bumbu-bumbu. Nah, setelah tepung bumbu siap, masukkan potongan paru ke dalam tepung. Dan paru siap untuk digoreng. Proses menggoreng dilakukan sebanyak 2 kali. Hal ini dilakukan agar keripik terasa lebih renyah ketika digigit. Setelah itu angkat dan tiriskan. Sahabat, keripik paru yang telah dikemas nantinya akan dipasarkan ke beberapa kota yang ada di Indonesia. Keripik paru ini bisa tahan hingga 5 bulan dalam keadaan tertutup. Untuk 1 kg keripik paru dibanderol seharga Rp120.000. Sahabat, keripik paru ini memiliki tekstur renyah dan rasa yang gurih. Keripik paru selain lezat juga kaya akan kandungan gizi. Beberapa diantaranya yakni protein, energi, dan ada juga kandungan fosfornya. Nah, keripik paru pun bisa dijadikan pilihan untuk camilan keluarga di rumah. Jika berkunjung ke Salatiga, Anda harus mencicipi kudapan yang satu ini. Dikenal dengan sebutan getuk ketek. Dinamakan ketek karena di tempat menjual getuk ini terdapat seekor ketek alias monyet. Sahabat, getuk merupakan kudapan berbahan dasar singkong. Hampir di beberapa kota di Indonesia dapat kita jumpai kudapan ini. Namun yang berbeda dengan getuk khas Salatiga ini, bentuknya asli tanpa menggunakan pewarna. Getuk ini sebenarnya memiliki nama asli getuk satu rasa. Namun masyarakat lebih mengenalnya dengan sebutan getuk ketek. Sahabat, untuk membuat getuk ketek ini hanya memerlukan beberapa bahan, seperti singkong yang telah dikukus, gula pasir, dan kelapa parut. Namun kelapa yang digunakan jangan yang terlalu tua dan juga tidak terlalu muda. Jadi yang sedang-sedang saja. Setelah semua bahan terkumpul, gabungkan ketiganya ke dalam sebuah wadah, lalu aduk hingga semua bahan tercampur merata dan adonan pun menjadi kalis. Selanjutnya masukkan adonan ke dalam cetakan kayu. Getuk ketek yang berbentuk persegi ini sudah ada sejak tahun 1950 dan sekarang sudah generasi kedua yang melestarikan usaha ini. Sahabat, getuk ketek sangat cocok untuk dijadikan buah tangan jika berkunjung ke Salatiga. Namun, Anda harus memperhatikan waktunya ya, karena getuk ini hanya tahan sekitar 5 hingga 6 jam. Untuk membeli getuk ini, satu kotaknya dijual seharga Rp12.000. Selamat mencicipi! Satu lagi kudapan dari Salatiga dikenal dengan sebutan ampiang atau gula kacang. Sahabat, untuk membuat ampiang ini cukup sederhana. Bahan yang Anda perlukan hanya jahe, gula merah, gula putih, kacang, dan air. Untuk membuatnya, cuci dan potong-potong jahe terlebih dulu. Selanjutnya, haluskan jahe. Setelah itu, masak di atas kompor bersama dengan gula merah dan gula putih. Nah, setelah gulanya mencair, saatnya masukkan kacang. Sahabat, memasak adonan ampiang ini harus menggunakan api kecil. Hal ini dilakukan agar adonan tidak cepat hangus. Nah, jika kacangnya sudah matang dan adonan sudah mengental, adonan ampiang pun siap untuk dicetak. Mencetak ampiang ini cukup sederhana, hanya menggunakan sendok lalu cetak berbentuk lingkaran. Ketika proses mencetak, letakkan ampiang di atas alas plastik agar tidak lengket. Selanjutnya, diamkan beberapa saat hingga ampiang menjadi kering. Untuk menunggu ampiang ini kering tak membutuhkan waktu lama, hanya sekitar 15 menit saja. Sahabat, pemasaran ampiang asli Salatiga ini dilakukan secara online. Namun Anda pun dapat membelinya langsung di tempat pembuatannya yang terletak di Dusun Sukoharjo, Salatiga. Setiap bungkus yang berisikan setengah kilogram dijual seharga Rp18.000. Sahabat, ampiang pun sangat cocok untuk dijadikan buah tangan atau sebagai stok camilan Anda di rumah. Jika diletakkan dalam wadah yang tertutup rapat, ampiang bisa tahan hingga 3 bulan loh. Kudapan bercita rasa manis dan pedas ini merupakan kudapan yang menyehatkan. Salah satunya karena bahan yang digunakan yakni jahe.
Selain jahe dapat menghangatkan tubuh, kandungan gingerol pada jahe yang bersifat antikoagulan dapat mencegah penggumpalan darah. Jadi jika berkunjung ke Salatiga, jangan lupa membeli dan mencicipi ampang ya, sahabat Ragam. Sahabat, Salatiga tak hanya kaya akan sajian wisata kulinernya. Ternyata kota kecil di kaki Gunung Merbabu ini pun memiliki masyarakat yang kreatif. Hal ini dikarenakan banyaknya kerajinan unik yang tercipta di kota berhawa sejuk ini. Salah satunya kerajinan miniatur motor antik. Kerajinan miniatur motor antik merupakan kerajinan yang terbuat dari berbagai barang bekas. Salah satunya limbah timah untuk memancing. Sahabat, untuk membuat satu miniatur motor antik ini dibutuhkan waktu 2 hari. Dibutuhkan keahlian khusus dan tingkat ketelitian tinggi karena memang detail miniatur ini dibuat semirip mungkin dengan aslinya. Miniatur motor ini dibanderol mulai dari Rp300.000 hingga Rp800.000, tergantung ukuran dan tingkat kesulitan dalam pembuatannya. Karena pada saat penggabungan antara elemen motor yang berukuran kecil menjadi tantangan tersendiri. Sahabat, ternyata pemasaran kerajinan miniatur motor antik ini tak hanya diminati pasar dalam negeri. Bahkan beberapa negara seperti Malaysia, Thailand, dan Filipina pun pernah memesan kerajinan miniatur motor antik asal Salatiga ini. Hal ini dikarenakan kerajinan ini dijual secara online di media sosial. Namun jika Anda kebetulan sedang berada di Salatiga, Anda pun bisa membelinya dan melihat langsung di tempat pembuatannya. Berbagai jenis motor antik bisa Anda pesan di sini, seperti motor Honda 70 dan motor CB. Selain miniatur motor antik, jika Anda ingin memesan aneka jenis miniatur motor lainnya pun bisa di sini. Anda cukup memberikan contoh gambarnya saja. Jika harga cocok, motor pesanan Anda pun bisa langsung dibuat. Selain kerajinan miniatur motor antik, di Salatiga pun terdapat kerajinan limbah kayu. Berawal dari keinginan memanfaatkan limbah kayu yang ada di sekitar, salah seorang warga di Salatiga memanfaatkannya menjadi karya seni yang bernilai ekonomis. Galeri yang terletak di Jalan Abiyasa Salatiga ini menyuguhkan aneka jenis hasil kerajinan, mulai dari aneka jenis patung, topeng, lukisan, hingga meja yang terbuat dari limbah kayu. Nah, kali ini kita akan lihat seperti apa proses pembuatan meja dari limbah kayu ini. Pertama, buat polanya terlebih dahulu. Potong kayu sesuai dengan bentuk yang diinginkan, lalu gabungkan potongan-potongan kayu tersebut. Nah, setelah melekat bagian atas mejanya, gabungkan dengan bagian kaki mejanya. Jadi deh. Tak hanya meja, di sini pun Anda dapat melihat pembuatan patung langsung dari pengrajinnya. Patung yang dibuat beraneka bentuk, mulai dari hewan hingga patung kepala yang akan kita buat kali ini. Pertama, potong dulu limbah kayu sesuai dengan bentuk yang akan kita buat. Biasanya limbah kayu yang digunakan berasal dari berbagai jenis pohon seperti sengon, suren, mahoni, cemara, maupun limbah kayu lainnya. Untuk memotong kayu ini, beberapa alat yang digunakan biasanya seperti gergaji, palu kayu, maupun pisau ukir. Nah, setelah terbentuk, sekarang saatnya mengukir detail patung kepala ini. Membutuhkan keahlian dan ketelitian tersendiri agar setiap guratan pada patung menimbulkan kesan hidup. Nah, setelah semua detail terbentuk, agar lebih halus gosok dengan amplas. Lalu tak lupa beberapa bagian diberi olesan lem. Selanjutnya agar lebih halus, olesi permukaan patung dengan glitter. Setelah itu tinggal tunggu kering dan patung pun siap dipamerkan dan dijual. Sahabat, hasil karya yang ada di galeri ini tak hanya untuk pasar dalam negeri. Bahkan para pemburu kerajinan kayu yang ada di luar negeri pun pernah menjadi konsumennya. Sahabat, harga kerajinan limbah kayu yang ada di sini dibanderol mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Jadi jika berada di Salatiga, jangan lupa untuk mengunjungi galeri kayu ini ya, sahabat Ragam. Sahabat, Salatiga merupakan kota yang dikelilingi oleh pegunungan, menyebabkan kota ini pun memiliki banyak hutan pinus. Salah satunya terletak antara kota Salatiga, Semarang, dan Magelang. Terdapat hutan pinus yang dikenal dengan nama Hutan Pinus Mangli. Hutan Pinus Mangli berjarak sekitar 1,5 jam dari kota Salatiga. Hutan Pinus Mangli ini berada di kawasan wisata Kopeng, sehingga ada juga yang menyebut hutan ini sebagai wisata Kopeng.
Setibanya di lokasi, udara segar menyambut kedatangan Anda. Jajaran hutan pinus pun menjadi pemandangan di sepanjang pelupuk mata Anda. Sahabat, untuk masuk ke hutan pinus Mangli, setiap orang dikenakan biaya Rp5.000. Sahabat, agar lebih lengkap menikmati pemandangan yang indah ini, ada baiknya kita bergabung dengan komunitas hemok yang ada di sini. Kebetulan, komunitas hemok Solo dan Boyolali sedang menikmati keindahan hutan pinus ini. Hemok merupakan sejenis tempat tidur gantung berbahan kain yang biasa dibawa saat berkegiatan di luar ruangan. Nah, pertama siapkan perlengkapannya terlebih dulu seperti hemok, tali pengikat, harness, dan perlengkapan lainnya. Setelah semuanya siap, pertama pasang hemoknya. Namun selain memasang hemok satu persatu pada batang pohon, kita pun akan memasang hemok secara bersusun. Nah, ini yang paling sulit dan berbeda dengan memasang hemok tak bersusun. Karena untuk memasang yang paling atas dan seterusnya, terlebih dulu kita harus memanjat pohon untuk memasangnya. Selain itu, berbagai tali pengaman pun dipasang. Nah, pada saat naik, agar lebih mudah kita ditarik dari bawah secara bersama-sama. Setelah semua hemok terpasang bersusun ke bawah, inilah yang terlihat unik dan sering dijadikan objek foto. Apalagi dengan warna hemok yang berwarna-warni, membuat siapa saja tertarik untuk mengabadikannya ke dalam bidikan kamera. Seru ya? Menikmati kesegaran hutan pinus sambil bersantai di atas hemok. Selain bersantai di hemok, biasanya untuk menambah keseruan berwisata di sini, Anda pun bisa bermain slackline loh di sini. Slackline merupakan permainan keseimbangan. Caranya cukup berjalan pada seutas tali dan Anda pun tidak boleh terjatuh ke tanah. Wow, seru ya? Selamat berwisata. Pastikan Anda tetap di Trans 7 karena selanjutnya kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya yang ada di Jawa Tengah. Tetap di Ragam Indonesia.